Assalamualaikum Pak Mulyanto. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Mulyanto, jadi DPR sudah menyetujui bahwa Pertamax harga keekonomiannya adalah 16.000. Ini termasuk PKS ya, Pak Mulyanto, atau bagaimana, Pak? Mohon maaf, Pak, tadi nggak terdengar ini. Oh iya, terkait ini Pak Mulyanto, DPR telah menyetujui harga keekonomian Pertamax sebesar Rp16.000. Apa yang mendasari persetujuan DPR itu di tengah kesulitannya masyarakat dengan kenaikan harga-harga yang ada sekarang, tapi masyarakat diminta tetap menggunakan produk yang non subsidi? Ini saya sebenarnya nggak memahami karena bukan di dalam komisinya. Itu kan ini pembahasan di komisi 6, Mas, ya. Dan saya di komisi 7. Oh gitu, bukan di komisi 7 yang menyetujui itu, Pak? Bukan, komisi 7 saya umum nggak setuju ya kenaikan seperti itu. Oke, kalau Pak Mulyanto sendiri menilainya seperti apa nih, Pak, untuk terkait kenaikan Ya, ini? kalau kami ini PKS sudah belum tentu ya, berbagai kenaikan barang-barang yang memberatkan rakyat itu kami ya tidak setuju. Karena posisi kami ini kan oposisi yang membela rakyat. Iya. Kami Oke. berkoalisi oleh rakyat. Saya nggak setuju kalau ada kenaikan apalagi seperti bahan bakar minyak ya. Ya. Bu Mulyani juga sudah mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM karena akan menimbulkan, istilah Bu Sri Mulyani ya, market shock ya, akan menimbulkan market shock. Kami melihat juga kalau misalnya Pertamax naik ya, kekhawatiran kami ini salah satunya gap-nya tinggi, lalu akhirnya migrasi pengguna Pertamax lari menjadi menggunakan Pertalite. Betul. Maka tekanan terhadap Pertalite ini akan semakin tinggi. Yang kedua, ini pemerintah kan kadang-kadang tidak konsisten. Jadi masyarakat tuh bingung. Ya, sebenarnya Pertamax ini barang penugasan atau barang umum sih, atau barang yang dilepas ke pasar secara murni. Ini kan masyarakat nggak jelas kadang-kadang. Yang dianggap masyarakat, harga BBM itu dikendalikan oleh pemerintah. BBM apapun, kan begitu masyarakat menganggap. Apa buktinya? Buktinya ketika harga BBM anjlok pada titik terendah, ya kan, di awal-awal pandemi. Awal pandemi, betul. Betul kan, jauh sekali tuh. Jauh sekali, di bawah 90 sempat. Jauh, ya jauh sekali. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Pertamax tidak turun. Kalau memang Pertamax itu adalah BBM umum yang mengikuti mekanisme pasar, harusnya pasar dijaga dengan baik. Artinya ketika harga dunia turun, ikut turun. Lalu ada kompetitornya yang juga seimbang sehingga harga bersaing, masyarakat diuntungkan. Kalau begini kan masyarakat bingung, ketika harga naik kok ingin dinaikkan. Nah, dalam hal ini memang saya secara pribadi apa yang Pak Mulyanto sampaikan agak sepakat nih, Pak, karena memang dari awal kita melihatnya yang disampaikan pemerintah adalah BBM dihapuskannya BBM premium sebagai BBM subsidi, artinya semua masyarakat akan menilai mulai dari Pertalite hingga Pertamax Turbo itu adalah BBM non subsidi. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa pada saat harga minyak dunia di awal pandemi bahkan turun menjadi di kisaran sekitar 60 sampai 70 US dollar per barrel, kenapa harga Pertamax tidak turun? Sekarang begitu harga minyak dunia naik, barulah kita tahu ternyata Pertalite itu sudah menjadi BBM penugasan sejak Januari 2022. Tapi untuk antisipasi kebocoran anggaran, Pak Mulyanto, apa yang bisa dilakukan, Pak? Karena ini mau nggak mau kita juga harus menaikkan harga BBM ini. Begini, Mas, ya. Yang pertama adalah konsistensi pemerintah, ya kan? Ya. Dalam menyikapi bagaimana kita membagi jenis-jenis BBM ini. BBM umum, BBM dalam penugasan, BBM subsidi. 3 kelompok ini. Bagaimana kita memperlakukannya secara benar. Sehingga benar-benar publik mempersepsi dengan baik.
ya, lalu bisa menyikapinya dengan baik. Nah, yang saya ingin ambil contoh sebelum ke kebocoran anggaran, Ya. yang saya ambil contoh pertama adalah premium. Premium adalah BBM dalam penugasan. Artinya, kelebihan harga antara ekonomian dengan harga jual oleh Pertamina akan ditanggung oleh pemerintah dengan skema, istilahnya itu adalah skema kompensasi. Akan dibayar kompensasi. Nah, ini dengan sebuah logika baru, logika lingkungan, bahwa RON di bawah 90 ini sedapat-dapatnya harus dihapus karena nggak sesuai dengan standar Euro 4, Ya. ya kan? Betul. Karenanya dia harus dihapus. Maka premium perlahan-lahan dihapus. Namun apa argumen yang ada? Yang ada dikatakan bahwa masyarakat tidak berminat sama premium. Masyarakat lebih senang menggunakan pertalite. Menurut saya inilah salah satu bentuk kebohongan publik oleh pemerintah. Jangan dong berkata begitu. Karena saya di lapangan selalu melihat ketika premium datang diserbu masyarakat, habis langsung. Ketika premium datang diserbu masyarakat, habis di SPBU itu. Antri mereka. Ya. Nggak saya temui masyarakat lebih senang pertalite. Masyarakat masih karena keterbatasan daya belinya, apalagi di tengah COVID sekarang ini, masih lebih memilih BBM yang murah. Itulah kenapa penting pemerintah menjaga harga BBM sesuai daya beli mereka. Ya. Itu poinnya, Mas. Jadi ada yang tidak konsisten, masyarakat pemerintah mengembangkan wacana yang tidak benar, berbohong pada publik, ya kan? Nah, lalu bagaimana dampak dari harga BBM dunia ini terhadap anggaran negara? Perlu kita catat, ketika harga migas naik, ya kan? Walaupun ya kita nggak punya membeli langsung dari Rusia Ukraina ya, namun ini kan mengkerek secara geopolitik ya, harga migas dari tempat kita mengimpor ya, Nigeria, Amerika dan beberapa negara Timur Tengah ya, tetap jadi ikut naik. Sementara kita sekarang bukan lagi negara pengekspor migas, sekarang kita net importer kan. Jadi kalau harga migas naik, otomatis impor kita meningkat, kan begitu ya. Betul. Kalau dulu harga migas naik, kita dapat durian runtuh tahun 70-an. Ya, Nah, sampai sekarang tahun 80-an itu. sampai 80-an durian runtuh ya. Sekarang berarti kita kalau harga migas naik karena kita net importer, kita akan mengeluarkan uang yang banyak untuk membayar biaya impor migas. Satu sisi, Mas ya. Ya. Di sisi lain, kita juga kan pengekspor barang-barang komoditas energi dan juga non energi. Salah satu atau salah duanya lah yang saya angkat ini, kita pertama dapat pemasukan besar dari CPO. Ketika CPO naik, kita dapat durian runtuh. Ketika batu bara naik, kita dapat durian runtuh. Ya. Dua komoditas ini kan Betul. ikut naik bersama kenaikan energi. Artinya, ketika kantong kiri kita rogoh untuk bayar BBM impor, kantong kanan kita masuk uang dari batu bara, dari CPO, dari tembaga dan juga nikel. Nah, kantong mana yang lebih besar? Silakan dicek data statistik pemasukan dari komoditas itu. Hitung-hitungan saya lebih besar. Jauh lebih besar pendapatan dari ekspor batu bara, CPO, tembaga, nikel, dan sebagainya. Nah, kalau sudah kondisi begini, bagaimana pemerintah? Kantong kiri kita gunakan untuk menutupi kantong kanan. Itu peran negara. Artinya pemerintah bisa menstabilkan harga BBM ini tadi untuk menjaga daya beli masyarakat dengan menggunakan anggaran yang didapat dari kelebihan ekspor batubara, CPO dan nikel dan tembaga itu tadi, Pak Mulyanto. Iya, begitu. Itu peran negara kan, menyeimbangkan berbagai pemasukan, dioptimalkan. Tapi jangan sampai pengusaha batubara untung besar, pengusaha CPO untung besar, sementara yang bergerak di dunia migas keteteran. Nah, itu tugas negara menyeimbangkan itu.
Tapi kan juga ada peran DPR dalam penentuan anggaran itu Pak, antara Iya. anggaran masuk dan anggaran keluar itu tadi. Iya, kita ikut terlibat di dalam pembahasan APBN. Contohnya kemarin kita baru aja rapat dengan BPH Migas, dengan Dirjen Migas, dan dengan Pertamina dan terkait solar ini. Karena solar terjadi desakan, pertumbuhan ekonomi naik, desakan untuk menggunakan solar meningkat. Ada mungkin juga yang pindah dari biodiesel berharga mahal sehingga kebutuhan solar meningkat. Kemarin kita bahas bahwa kita tingkatkan kuota solar, naik jadi 17 juta kiloliter, naik 2 juta. Naik Nah, 2 itu juta. kan peran pemerintah kan, melonggarkan itu. Artinya kalau kemarin sempat terjadi, karena Pak Mulyanto bicara solar, kalau sempat kemarin terjadi antrian yang panjang, kelangkaan solar, itu karena kuotanya sudah habis, Pak? Bukan. Ya, kita kan kuota kan kita bagi 1 tahun 15 juta kiloliter. Ya. Jangan dulu dibagi lagi per bulan, dan masing-masing daerah diatur oleh BPH Migas. Ya kan? Ya, distribusinya. Dalam bulan tertentu sudah melewati itu bulan Februari, ya, karena permintaan yang banyak. Ini kan diperkirakan nanti sampai akhir tahun kurang solar. Untuk itu pemerintah Pertamina terutama mengajukan untuk diperbesar kuota BBM subsidi solar ini. Nah, Komisi 7 kan berperan, karena kita mengizinkan ini untuk rakyat kan. Ya. Nah, itu peran negara di sana, ada peran DPR. Oke, baik. Baik kalau gitu Pak Mulyanto. Terima kasih penjelasannya terkait dengan Terima kasih pandangannya juga pandangan terkait soal BBM ya. BBM penugasan ini ya. Ya, apalagi Pak Mulyanto di Komisi 7 yang lebih banyak dan tahu hitung-hitungannya berapa kuota yang disetujui dan yang harus dipenuhi oleh Pertamina. Terima kasih Pak Mulyanto, sekali lagi selamat pagi Pak Mulyanto, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto.